Malam, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Rifa Fazara dalam podcast Digital Teknologi. Kali ini kita akan membahas tema masa depan media cetak loh. Dan saat ini juga saya sudah kedatangan dua narasumber nih yang akan menemani saya selama 30 menit ke depan. Halo Pak Arsono dan Kak Erin, selamat malam. Apa kabarnya nih? Biar lebih akrab dengan pendengar yang di rumah, saya mempersilahkan Bapak Arsono dan Kak Erin untuk memperkenalkan diri. Mungkin Pak Arsono dipersilakan terlebih dahulu ya Pak ya. Halo semuanya, saya Harsono. Saya merupakan dosen perkembangan teknologi komunikasi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Halo, saya Erin. Saya merupakan mahasiswa komunikasi di salah satu universitas di Jakarta dan saat ini aktif sebagai ketua televisi kampus. Wah, keren banget ya teman-teman narasumber kita kali ini. Teman-teman tahu nggak sih, perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini sangat meningkat pesat. Semua kegiatan yang dilakukan berbasis online. Informasi yang kita cari juga sangat mudah didapatkan melalui internet loh. Kira-kira masih ada nggak ya masyarakat yang memanfaatkan media cetak untuk mencari informasi? Nah, malam ini kita akan membahas tentang eksistensi media cetak di tengah media online. Nah, kita langsung ke pertanyaan ya. Banyak nih yang bertanya-tanya. Dan untuk Pak Arsono nih, aku mau tanya, menurut Bapak bagaimana sih eksistensi media cetak di masa sekarang ini, Pak? Melihat perkembangan teknologi saat ini, semuanya serba digital. Eksistensi suatu media bukan karena sarana pemberitaannya, tapi kualitas berita dan keakuratan berita yang membuat media tetap eksis di para pelanggannya. Kini, media cetak banyak digantikan perannya dengan media online. Media cetak sekarang banyak ditinggalkan para pembacanya akibat perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk media dari single media menjadi multimedia sekarang ini. Pembaca lebih memilih budaya watching dibandingkan reading. Namun, masyarakat Indonesia saat ini tetap bertahan dengan media cetak, sementara masyarakat luar sudah berpindah ke arah digital. Adanya jaringan internet telah mengubah cara orang menggunakan media, bahkan di seluruh dunia. Perubahan bentuk penyampaian pesan dari cetak menjadi online berdampak pada masa depan media itu sendiri. Bergesernya kebiasaan membaca untuk mengkonsumsi media dengan menggunakan koneksi internet dan mulai meninggalkan media cetak menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi media cetak. Penerbitan tabloid, koran, dan semacamnya itu akan menjadi sulit karena kebiasaan membaca orang sudah berubah. Kalau menurut saya pribadi, diri saya sendiri pun sudah jarang banget mencari informasi di media cetak. Biaya yang mahal mungkin jadi alasan tersendiri untuk sekedar membeli tabloid. Bahkan saya pribadi tidak pernah membeli koran, walaupun biaya yang terbilang murah sekitar Rp5.000. Menurut saya agak ribet ya. Lebih baik saya mencari informasi di smartphone saya, sekali ketik kata kunci yang ingin saya cari, dengan mudah saya mendapatkannya. Namun, tidak dengan koran. Bagi anak milenial seperti yang sudah Bapak Harsono jelaskan, memang benar bahwa kebiasaan membaca orang sudah berubah. Saya pribadi pun lebih suka membaca berita atau mencari informasi melalui internet. Media cetak saat ini pun sudah banyak ya yang beralih menjadi media online. Jadi kalau menurut aku, eksistensi media cetak sudah menurun di era saat ini. Wah, bener banget ini. Anak milenial saat ini sudah berubah kebiasaan membacanya ya kan? Karena jujur saya pribadi juga maunya yang simple-simple aja gitu. Sekali klik ribuan informasi bisa saya dapatkan dengan mudahnya. Oke, kita lanjut nih ya ke pertanyaan berikutnya. Dan untuk Pak Harsono nih, menurut Bapak apa sih yang harus dilakukan media cetak agar tetap eksis ke depannya?
Performa perusahaan media cetak biasanya tidak hanya menyadarkan diri pada pendapatan dari cetak semata, namun juga dari pemasaran multi-channel termasuk pemasaran digital. Dibutuhkan sinergi dan konvergensi yang tepat di tengah gempuran teknologi digital. Bagaimanapun juga, peran media sangat penting dalam tren teknologi yang sedang berkembang. Media cetak tetap ada dan eksis, walau sangat tipis. Memang, ada bagian masyarakat atau stakeholder yang masih membutuhkan. Asalkan media tetap memberikan informasi yang benar dibutuhkan masyarakat. Walah, bener juga ya Pak. Nah, untuk Kak Erin sendiri, aku mau ngasih pertanyaan yang beda nih. Ada artikel yang mengatakan bahwa kelahiran generasi Z mematikan media cetak loh. Tanggapan Kak Erin bagaimana nih tentang artikel tersebut? Mungkin artikel ini bisa dibilang benar ya, sebab salah satu alasan utama generasi ini memilih sumber informasi adalah kemudahan akses. Mereka bukan generasi yang mau repot-repot datang ke agen koran atau duduk di kursi dan membolak-balik lembar koran. Mereka ingin bisa mengakses berita dengan posisi masih di atas kasur, memeluk guling, memakai selimut, dan menggenggam ponsel. Jangankan generasi Z, katanya milenial saja sudah mulai meninggalkan media cetak. Media-media cetak itu kemudian membuat platform online dengan mutu jurnalisme yang berbeda dari versi cetaknya. Salah satu alasan penyebab media cetak akan punah adalah biaya pencetakan yang relatif mahal. Selain itu, media digital lebih cepat dalam memunculkan suatu berita, sehingga pembaca mudah mendapatkan informasi terbaru. Tapi, kecepatan tersebut tidak bisa menjamin berita tersebut benar sesuai fakta. Jika membandingkan koran atau surat kabar dengan media online, maka berita yang disajikan dari koran bisa terbilang masih bisa dipertanggungjawabkan karena pembuatannya pun melalui proses editing kepada tim redaksi. Sedangkan media online agak sulit dipertanggungjawabkan karena masih banyak juga yang belum memahami kode etik jurnalistik, sehingga dapat memungkinkan terjadinya kesalahan penyedia informasi. Media cetak dianggap lebih mampu mencegah informasi yang tidak layak serta menyajikan berita secara lebih akurat. Nah, itu benar banget. Media online sekarang itu masih banyak pro kontranya loh. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa media online itu sulit dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kita sebagai pembaca juga harus pintar untuk menyaring informasi yang beredar di internet juga, agar terhindar dari hoaks atau diberi bohong. Gitu teman-teman. Wah, seru banget ya kan teman-teman perbincangan kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Arsono dan Kak Erin sudah menyempatkan hadir untuk berbincang dengan saya. Semoga apa yang sudah kita berikan bermanfaat bagi teman-teman semua yang di rumah, khususnya Sobat Diktek nih. Tetap dengerin terus podcast kita yang pastinya setiap harinya kita akan menghadirkan tema-tema yang keren, asik, dan pastinya seru loh. Saya Rifa Fazara pamit undur diri dan sampai jumpa semuanya. Selamat malam.